Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Faizal Fikri. Dalam hal ini mengajak kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja untuk mendukung channel Masjid Iqomah UIN Sunan Gunung Jati Bandung dengan cara subscribe, like, dan komen di bawah. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundhirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin. Hadirin jamaah salat zuhur jamaah Masjid Iqomah yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah meninggikan derajat umat manusia bahkan di atas alam semesta yang sangat luas karena ilmu dan amalnya. Karena amal baktinya yang disertai oleh ilmu. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya yang telah membawa ilmu dan hikmah hingga sampai kepada kita semua. Di dalam surat Ad-Dukhan pembuka yang saya bacakan sebelumnya, Hamim wal kitabil mubin, inilah kitab Al-Quran yang jelas. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, yang diturunkan di malam yang penuh dengan berkah. Artinya bagi kita umat Islam sudah mafhum bahwa Al-Quran adalah sumber dari segala sumber hukum. Al-Quran adalah kitab yang jelas dan penuh barokah dan juga penuh rahmat. Diturunkan di malam yang penuh barokah dan juga penuh rahmat. Oleh karena itu, tepatlah kiranya kampus kita UIN Sunan Gunung Jati Bandung menempatkan slogan, semboyan, atau tatanan atau paradigma wahyu memandu ilmu. Karena Al-Quran adalah wahyu, Al-Quran adalah sumber rujukan atas semua urusan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Termasuk di dalamnya adalah urusan ilmu. Maka tidak ada yang bisa mengatakan bahwa itu tidak baik, bahwa wahyu memandu ilmu itu perlu ditolak. Sebab di situ ingin menegaskan bahwa kampus kita, apapun bentuk aktivitasnya, apapun bentuk kegiatannya, apapun bentuk kerjanya, termasuk di dalamnya adalah kerja keilmuan, tidak boleh lepas dari tatanan Al-Quran, tidak boleh lepas dari tatanan wahyu. Karena itulah para pendahulu kita, para pendahulu UIN Sunan Gunung Jati Bandung menyuratkan dan menyiratkan bahwa wahyu itu tetap menjadi pedoman meskipun dalam rangka menuntut ilmu atau melakukan penelitian-penelitian. Bagaimana implementasinya? Ini yang jadi persoalan.
Di dalam kajian filsafat ilmu, paling tidak kita mengenal 3 kebenaran. Yang pertama adalah koherensi, yang kedua korespondensi, yang ketiga pragmatis. Koherensi artinya secara metodologis apa yang kita kerjakan dalam rangka penelitian itu tidak boleh dilepas dari kaidah-kaidah riset atau metode ilmiah atau scientific method. Harus koheren antara teori yang satu dengan teori yang lain, antara pernyataan yang satu dengan pernyataan yang lain, antara logika yang satu dengan logika yang lain. Dalam bahasa agama kita sebutnya istiqomah. Yang kedua koresponden, harus ada relevansinya, harus ada keterbuktiannya antara teori dengan kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan. Jadi tidak bisa sains itu hanya melulu mempersoalkan teori, membulak-balik teori, atau sifatnya hanya silogisme, sifatnya hanya membenarkan, meyakinkan apa yang sudah ada dalam pernyataan sebelumnya. Sains tidak bisa begitu. Sains harus ada korespondensi, ada keterkaitan, ada pembuktian, verifikasi terhadap fakta-fakta yang bisa tertangkap oleh panca indera. Itu tidak bisa diganggu gugat. Artinya secara metodologi kita harus taat itu. Yang ketiga adalah pragmatis. Artinya setiap ilmu secara normatif harus diperuntukkan bagi kemanfaatan umat manusia. Orang sering berpikir bahwa paradigma wahyu memandu ilmu hanyalah wilayah pragmatis ini, wilayah normatif ini, wilayah aksiologis ini. Sebetulnya tidak. Secara metodologis pun kita tetap harus memegang teguh pada wahyu atau Al-Quran. Misalnya kejujuran dalam mengambil data, ketepatan dalam mengukur fakta dan data menggunakan alat ukur yang tepat, bukan sembarangan. Itu juga bagian dari metodologi. Tetapi ada yang sangat substansial. Kalau kita mengaca kepada ilmuwan muslim pada abad pertengahan, hampir semua ilmuwan meyakini bahwa ilmu yang ditemukannya secara metodologi, secara teologis itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Illa biidnillah. Ilmu itu atas seizin Allah dan dikaruniakan kepada ilmuwan oleh Allah. Jadi ada suatu kesimpulan yang berbeda. Ketika kita menggunakan paradigma wahyu memandu ilmu, apapun yang kita temukan sebetulnya itulah bukan temuan kita semata-mata 100%, tetapi itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Anugerah atas petunjuknya, atas rahmatnya, karena bagaimanapun juga yang maha mengetahui dan maha berilmu bukanlah ilmuwan, tetapi Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak berarti bahwa UIN Sunan Gunung Jati Bandung menafikan sains, menafikan ilmuwan, tidak. Pernah dalam suatu diskusi ketika Gunawan Muhammad menolak untuk berkhidmat kepada sains. Artinya penyelesaian COVID-19 seluruhnya bisa diselesaikan hanya semata-mata dengan sains. Gunawan Muhammad menolak. Saya tidak mau berkhidmat pada sains karena saya lebih mau berkhidmat pada kesenian dan kebudayaan. Artinya untuk seorang Gunawan Muhammad, dia lebih suka berkhidmat pada kebudayaan, kesenian daripada sains. Kita juga boleh begitu, tetapi tidak seluruhnya begitu. Artinya kita tidak harus 100% berkhidmat pada sains, tetapi tidak berarti kita juga merendahkan sains. Tetapi kita juga tidak boleh menafikan sains. Jadi bukan berarti kampus kita melarang kita untuk menjadi ilmuwan, bukan. Bukan kampus kita merendahkan sains 100%, tidak. Artinya dengan menggunakan paradigma wahyu memandu ilmu, kita harus menjadi ilmuwan yang titik-titik, yaitu ilmuwan yang selalu ingat kepada Allah, selalu menyadari dan menyertakan kehadiran Allah dalam setiap proses pencariannya dan penemuannya. Sehingga ilmuwan yang dilahirkan oleh kampus kita bukanlah ilmuwan yang sombong, bukanlah ilmuwan yang la ta'lu 'alallah, yang kemudian menantang Allah seperti halnya Firaun.
Dia kemudian membuat menara tinggi-tinggi, membuat piramida semata-mata ingin menantang kepada Nabi Musa, di mana Tuhan Musa? Saya akan panah dari puncak ini. Nah, tidak begitu. Ilmuwan yang diciptakan, yang diproduksi, yang diciptakan dan diproduksi serta dididik di UIN Sunan Gunung Jati Bandung adalah ilmuwan yang rendah hati, ilmuwan yang selalu menganggap bahwa apapun yang dia kerjakan, apapun yang dia teliti selalu disertai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan ketika ada asesor nanya misalnya, kenapa wahyu memandu ilmu digunakan, artinya berarti merendahkan sains. Tidak. Kita tidak merendahkan sains, kita meninggikan sains dengan cara menyadari bahwa ilmuwan yang diproduksi oleh kampus kita adalah ilmuwan yang selalu berzikir kepada Allah. Ulul ilmi qa'iman bil qisti, yaitu ilmuwan yang selalu berlaku adil. Adil artinya bukan timbang 50% berat 50% atau 50 kilo per 50 kilo, bukan begitu. Tetapi yang dimaksud adil adalah dia menyadari bahwa temuannya itu juga menyertakan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.